Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih setia di channel Muslim Voice dan selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel Muslim Voice. Dan tentu saja bagi yang tidak menyukai channel ini, silahkan tinggalkan channel ini dengan melakukan klik unsub. Mungkin ini channel tidak bermanfaat bagi Anda. Pada kesempatan kali ini, Muslim Voice Channel akan menyajikan dialog lintas iman, di mana dua praktisi Kristen dengan dua debater Muslim atau pendakwah online, Ustadz Juma dan Bang Neplos, yang tentunya akan berdialog dengan dua praktisi Kristen ini dengan mengangkat tema Yesus tidak disalibkan, lalu siapa yang disalibkan. Tentu ini topik yang sangat menarik, yang sayang sekali kalau kita lewatkan. Pada kesempatan kali ini Gurunda Rion ada-ada saja ini. Pada kesempatan kali ini Aderion dipanggil Gurunda Rion, padahal si Rion ini tidak ada apa-apanya. Walaupun selalu kalah berdebat dengan Bang Juma, namun tetap ngotot ngeyel ingin berdebat dengan Bang Juma. Si Rion ini tidak ada ilmunya, hanya mengandalkan asumsi saja. Namun itulah oten, kalau tidak ngeyel bukan oten. Tanpa panjang lebar, mari kita simak dialog lintas iman yang sangat menarik ini. Selamat menyaksikan. Silakan dari pihak Kristen, waktu akan berjalan. Ketika mulai berbicara, bernarasi juga bertanya. Silakan. Guru Dario, silakan. Nanti aku mau nanya nih, aku mau bertanya. Silakan. Oke, aku narasi lagi ya. Oke, siap. Sebentar ya Ustadz Alif. Sebentar. Oke, baik, silakan Ustadz Alif. Jadi gini, pertanyaan saya pertama gini, Bang. Ketika Allah itu diklaim Maha Tahu, tetapi ketika narasi yang dibawakan itu bukan narasi sesuatu yang terjadi, alias kita bisa menyebut sebagai legenda. Nah, sayangnya legenda yang dibawa ini bertabrakan dengan historisitas. Historisitas itu sah jika ditambahkan, dicatatkan oleh lebih dari satu sumber dan pada zaman yang sama. Nah, bagaimana Tuhan yang kata mengklaim diri Maha Tahu ternyata tidak tahu bahwa Yesus benar-benar disalib? Narasi yang mengatakan Yesus tidak disalib itu terbantahkan secara tekstual. Yesus mengatakan, cucukkan jarimu ke lambungku. Itu secara tekstual kita nggak bisa tutup mata. Tekstual itu. Ini bukan tafsir. Oh, mengatakan, oh Yesus bisa berubah wajahnya. Itu kan udah masuk tafsir. Tapi tekstualnya apa? Tekstualnya jelas mengatakan bahwa ini loh, cucukkan jarimu ke lambungku. Jangan kamu nggak percaya lagi bahwa memang aku yang disalib. Berulang kali Yesus mengatakan anak manusia akan disalibkan. Anak manusia akan wafat dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu udah janji yang Yesus katakan. Itu merujuk kepada janji-janji mesianik sebelumnya. Jauh, mulai dari kitab Kejadian, mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Yesaya, sampai kepada Yeremia. Janji-janji bahwa akan ada seorang penebus yang datang. Dan itu digenapi di dalam Yesus. Oke, sekali lagi pertanyaan saya. Bagaimana Tuhan yang mengklaim dirinya Maha Tahu ternyata memberikan satu paparan yang berupa legenda, bukan berdasarkan apa yang terjadi dalam sumber primer yang ada di abad pertama. Di abad pertama sudah didukung oleh sumber-sumber. Mau ngomongin siapa? Sejarawan ada, internal kekristenan ada, sumber-sumber apokrif ada, kemudian para pembenci Yesus ada juga. Jadi bagaimana Tuhan yang mengklaim diri Maha Tahu ternyata tidak tahu peristiwa yang sesungguhnya terjadi, yang mutawatir terjadi. Itu dari saya. Silakan Guru Nda. Oke, Jack, nanti Mas Bro nanti suaranya digedein ya. Ini suaranya kecil loh tadi. Oke, siap. Siap Guru Nda. Siap Guru Nda. Siap. Jadi gini, tentang yang aku mau pertanyakan ya, atau sekaligus menanggapin, Isa itu kan
diselamatkan kan dengan diserupakan dengan orang lain, kira-kira seperti itu toh. Menurutku kalau memang hendak menyelamatkan, ya diselamatkan aja, nggak perlu untuk diserupakan. Kenapa ada penyerupaan? Menurut hemat saya, karena memang penyalipan itu nggak bisa dipungkiri, itu nggak bisa nggak bisa dihindarin, nggak bisa disanggah. Kalau penyalipan itu pasti ada, pasti ada. Makanya itu kalau memang harus diselamatkan, nggak perlu harus ada orang lain. Makna penyerupaan itu apa gitu? Apa urgensinya mesti diserupakan? Itu pertanyaan saya. Apa urgensinya jika ingin menyelamatkan Isa harus ada penyerupaan? Apakah nggak dengan seperti itu orang lain dikorbankan? Yang notabene kalau saya baca di tafsir-tafsir yang terkait dengan An-Nisa 157, yang disalib atau yang diserupakan itu bukan orang jahat loh, tapi dari Hawariun, dan itu dimintain secara aklamasi atau secara musyawarah, siapa mau menggantikan aku? Yang paling muda yang mengajukan dirinya sebanyak 3 kali, dan akhirnya dia yang menyerupakan Isa, dan itu dijanjikan surga. Nah itu dindingnya itu apa? Memang kalau memang Isa itu mau diselamatkan, kenapa mesti ada penggantian? Kan seperti itu. Coba bangun dulu logika saya. Terus terkait sama sejarah, Pak, penyalipan itu sejarah, peristiwa sejarah, bukti sejarah bumi ini dibentuk. Saya nggak minta itu. Tapi memang kalau misalnya sejarah atau penyalipan itu adalah peristiwa sejarah. Lucu kalau nggak ada fakta sejarah. Jadi sama Pak Nevlos tadi ya, ini saya juga termaksud mau mengkritikin. Lucu kalau ada peristiwa sejarah tapi tidak punya bukti sejarah. Nah ini kaitannya dengan tema ini kita adakan. Kalau Pak Nevos kan senang menegasikan, nggak mungkin kalau peristiwa sejarah nggak harus ada fakta sejarah. Bohong, itu nggak mungkin bro. Kita di sini get real aja gitu, berpikir get real. Dengan percuma kamu dengan teori-teori kamu itu percuma, karena memang ini suatu fakta sejarah. Peristiwa sejarah itu harus ada fakta sejarah. Kalau tidak ada fakta sejarah, itu namanya dongeng. Itu dongeng gitu ya teman-teman. Masih 1 menit boleh? Gurunda. Iya. Sana Gurunda. Oke. Jadi gini, pertama tadi bagaimana Tuhan yang Maha Tahu itu ternyata tidak tahu sejarah. Bagaimana mungkin? Terus keselamatannya seperti apa? Pertanggungjawaban keselamatan. Dia ternyata nggak tahu apa yang terjadi dengan sejarah. Meleset dari sejarah, berarti yang dia narasikan adalah dongeng. Kemudian yang kedua, tadi yang sudah disampaikan Gurunda Aderion. Yang ketiga, apa bukti sejarah bahwa Yesus yang diserupakanlah yang disalib? Sementara Yesus sudah menunjukkan ini loh, Yesus yang asli, yang diakui oleh para murid, yang ada bersama dengan para murid, yang selama pengajaran dengan para murid itu menunjukkan ini, cucukkan jarimu dan jangan kamu tidak percaya, dia benar-benar wafat dan dia benar-benar bangkit. Jadi apa bukti sejarah yang melawan itu? Karena secara tekstual bukti sejarah mengatakan Yesus ini loh yang benaran ini. Nah seperti itu. Silakan, ada 3 pertanyaan. Monggo Bang. Waktu habis, saya percaya narasumber dari pihak Muslim menyimak dengan baik. Silahkan ditanggapi atau lanjut. Waktu akan berjalan ketika mulai berbicara. Tafadhol. Ya mungkin saudara Nevlos duluan, silakan. Oke, baik Gurunda, sedikit. Baik ya. Jadi begini, akan ada konsekuensi yang sangat besar sekali, ya, jujur saja, ketika Anda justru mengunggulkan klaim teologi dengan pembuktian narasi histori. Jujur saja, klaim teologi akan berbahaya sebenarnya ya, kalau kita mau masuk lebih dalam. Contoh, bagaimana klaim histori berbenturan dengan klaim teologi terkait dengan manusia pertama. Dan ini sangat ilmiah, klaim histori ini. Jelas sangat ilmiah. Makhluk-makhluk purba, bagaimana kalian mengunggulkan Adam sebagai manusia pertama? Ya, ketika dikalkulasi bahwa Adam pertama kali menginjak bumi itu 10.000 tahun yang lalu. Namun kemudian fakta sejarah mengatakan makhluk yang jelas sama dengan kita, ya, kromosom X secara genetika, katakan secara genetika sederhananya, ternyata sudah ada jutaan tahun yang lalu. Bahkan contoh yang paling dekat 250.000 tahun yang lalu. Ya, pertanyaannya apakah ini benar klaim sejarah ini? Saya kasih lagi tambah ya, bahwa pada tahun 1900 sampai tahun 2021 ada salah satu ya klaim sejarah intelektual menemukan Bahtera Noah.
Nah, di tahun 1900, George pada saat itu mendaki Gunung Ararat. Dia mengklaim bahwa dia menemukan puing-puing Bahtera Nuh, dan itu dianggap atau diyakini benar. Ternyata fiktif. Ya, tahun 1916 begitu juga dengan Letnan Vladimir. Bahkan dia membuat satu majalah bahwa dia menemukan Bahtera Nabi Nuh. Ternyata endingnya fiktif juga. Sampai yang paling konyol adalah di tahun 1943 terbit satu buku, The Incredible Discovery of Noah. Dan itu diimani, diyakini benar itu Bahtera Nabi Nuh. Ternyata fiktif. Diklaim oleh George Jamal bahwa dia seorang aktor. Dia hanya ingin membuat hal-hal yang kontroversial. Stop dulu, Pak. Enggak, maaf. Ini kan interupsi. Fokus aja di penyalipan. Biar waktu kamu habis. Saya mau bangun konstruknya dulu. Saya mau bangun konstruknya dulu. Sayang waktu kamu, Pak. Iya udah. Sayang. Ini penting. Kenapa? Karena tokoh-tokoh itu dari Kristen kamu marah. Oke. Tokoh-tokoh itu dari Kristen kamu marah. Ya, Bang. Out of topik masalahnya. Iya. Bentar, ini lagi ngomongin kan tadi tentang fakta sejarah histori, makanya membangun narasi dulu. Mungkin saya juga ngikutin, dan ini waktu tetap berjalan. Jadi biarkan saja, yang penting porsi waktu adil ya. Lanjut, Bang. Ya. Ya, sedikit lagi ya, Bang, ya. Baik, sedikit lagi. Saya justru menekankan bahwa apa yang tertuang di dalam sejarah bukanlah menjadi satu-satunya pembuktian yang otentik bahwa itu pernah terjadi. Jenis sejarah ini banyak. Bahkan sesuatu kisah-kisah yang dianggap legenda itu dimuat dalam catatan sejarah. Contoh ya, cerita legenda di dalam kebudayaan, contohnya dimuat menjadi sejarah intelektual di dalam misalnya contoh perkembangan Indonesia, sejarah Indonesia di masa lalu. Ada beberapa catatan-catatan yang sebenarnya itu tidak terjadi, namun karena sudah diyakini maka dianggap benar itu pernah terjadi. Ya, nanti Kerajaan Majapahit, nanti kita bahas itu. Ya, artinya itu tidak bisa menjadi rujukan. Maka ya, Al-Quran ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gurunda Juma selalu, ya Senpai, bahwa inilah kitab wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegaskan ya bahwa Isa alaihissalam itu tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh. Untuk menjawab keraguan-raguan itu, Al-Quranul Karim membenarkan ya bahwa ada orang yang mengucapkan, dan karena ucapan mereka, Al-Quran membenarkan bahwa kalian mengucapkan Isa disalib dan dibunuh, padahal itu hanya ucapan, tidak pernah benar-benar terjadi. Silakan Ustaz Mualim, Senpai, silakan Senpai. Jadi gini, terkait dengan penggantian Isa itu bukan karena tidak ada latar belakang. Orang Yahudi kan kita sudah tahu, orang Yahudi itu menolak Yesus. Penolakannya itu bukan hanya mengatakan pergi kau sana, jangan di sini, enggak, tapi berujung kepada kematian. Selalu ingin dibunuh Yesus itu. Nah, inilah yang melatar belakangi. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, ini bisa dijadikan sebagai landasan pijakan. Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu kemudian Al-Quran itu tidak keliru ketika mengatakan penyaliban itu ada. Penyaliban itu memang ada, itu fakta. Tapi yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan kemudian. Coba kita lihat bagaimana narasi yang dibangun di dalam Lukas 24 itu. Ketika kemudian Nabi Isa atau Yesus muncul di tengah-tengah murid-muridnya, apa yang dikatakan? Damai sejahtera bagi kamu. Ya, murid terkejut, mereka takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kenapa demikian? Karena menurut mereka, guru mereka itu sudah mati. Tapi kok tiba-tiba muncul di situ? Makanya Yesus mengatakan, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat pada diriku. Yesus itu ingin membuktikan dirinya bahwa dia tidak disalib, dia tidak mati gitu. Ini poin yang jelas kemudian yang saudara harus pikirkan matang-matang. Nah, lalu kemudian apa yang diterangkan oleh Al-Quran, mereka berselisih paham, mereka tidak ada kepastian tentang kejadian itu.
Lukas 24 menerangkan hal yang sama. Ketika dikatakan adanya pemberitaan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Torah, dalam kitab para nabi, dalam kitab Mazmur. Lalu kemudian dikatakan ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Nah, kalau kita cari di mana tertulis ini di kitab para nabi, tidak akan pernah ada Anda temukan. Itulah sebabnya bahwasanya yang Anda klaim sejarah itu justru tidak berkesesuaian dengan fakta. Ini hanya cerita yang kemudian dibangun untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan yang bangkit dari kematian. Demikian. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Ya, dihabiskan dengan sempurna. Selanjutnya dari pihak Kristen untuk melanjutkan menanggapi, bertanya, dan menyanggah. Silakan, waktu berjalan setelah 6 menit. Iya, ini dicatat teman-teman Muslim semua yang ada di sini. Catat, adalah kekonyolan jika Muslim hendak membuktikan kalau Isa itu tidak disalib dan diserupakan dengan menggunakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah kekonyolan. Kenapa? Ini kita pakai logika, pakai otak. Tidaklah mungkin kalau di kitab Injil yang kami pegang ini Yesus itu tidak disalib melainkan diserupakan. Lantas ada Anisa 157. Ini berulang kali saya ngomongin ini. Anisa 157 itu ada justru menyanggah penyaliban yang ada di kitab kami. Itu logika yang konstruksi berpikir yang harus dibenahi sama teman-teman Muslim ini ya. Coba bayangkan, di kitab kami ini anggaplah di sini dibilang tidak disalib. Dia diserupakan, nggak usah diserupakan, tapi dia tidak disalib. Mungkinkah Anisa 157 itu jadi masuk akal? Nggak mungkin. Karena Anisa 157 itu adalah kalimat bentuk sanggahan. Kalimat yang berbentuk sanggahan. Apa yang mau disanggah kalau memang di kitab Injil juga dinyatakan Yesus tidak disalib? Nah itu bang. Itulah kenapa tema ini mau diangkat. Gitu. Memang kan teman-teman Muslim memang nggak akan bisa berkutik tentang Anisa 157, tentang penyaliban. Cuman ada satu modal ayat kok kalian. Modal semata wayang. Itulah kenapa kalian nggak tahan. Kalian pinjamlah kitab kami ini. Ini kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes loh, bukan kitab Allah loh nih. Ini bukan kitab Allah. Injil itu kan kitab Allah kan, kitabnya Allah kan, bukan. Ini kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada sisa-sisa kebenaran, nggak ada. Kalau memang itu adalah kitab Allah, kitab Bulog, Injil itu, kitab kami ini 0% benar, nggak ada yang benar. Itu yang harus kalian pegang. Kalau memang kalian punya iman, iman tuh mesti kuat gitu loh. Jadi punya ininya kredibilitas iman tuh penting pak. Jangan comot-comot ya gitu kira-kira mungkin saudara Mas. Oke, saya lanjutkan Gurunda ya. Jadi gini, ketika kita merujuk kepada apa yang disebut sebagai sumber sejarah, kita tentu nggak bisa mengutip kitab yang berjarak 700 tahun dari sumber sejarah. Yesus tidak hidup tahun 700, tapi hidup pada abad pertama. Jadi narasi nenek-nenek pun tahu bahwa 700 tahun setelah Yesus, maka itu pasti dia bukan sumber primer. Saya tekankan lagi ya, pasti bukan sumber primer. Dan kalau pasti bukan sumber primer, maka rawan saya berkali-kali tadi saya tanyakan, apa bukti sejarahnya? Nggak dijawab. Terus bagaimana Tuhan yang mengklaim diri Maha Tahu, ternyata tidak tahu tentang sejarah bahwa memang Yesus disalib? Tidak dijawab. Kemudian malah lari ke histori. Jelas, kita ngomong masalah Bahtera Nuh 2017, silahkan buka penelitian baik itu dari CNN, baik itu dari The Sun Times. Mereka sudah menggunakan proyektor 3 dimensi dan mereka memang melihat situs Durpinar itu terdapat sesuatu di bawahnya. Oke, saya nggak mau tunjukkan itu karena itu upaya untuk keluar dari tema historisitas ini. Oke, kemudian baik Bang Zuma maupun Bang Neflos, saya pernah bertanya kepada abang berdua, abang percaya tidak narasi teologi yang menabrak histori itu fiksi? Dan abang berdua menjawab, iya, saya setuju. Nah, pada saat ini, mumpung kita bertemu dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mentanyakan kepada Anda, bagaimana Anda berusaha menyangkali itu? Narasi teologi yang menabrak histori itu fiksi. Tetapi bagaimana logika Anda percaya itu gitu? Padahal Anda sudah mengakui itu fiksi, memang itu fiksi. Ya, saya percaya bahwa sesuatu yang nabrak sejarah itu pasti fiksi. Anda percaya, tapi bagaimana pertanggungjawaban Anda saat ini?
Anda bisa menyangkal itu, tapi hati nurani Anda nggak bisa menyangkal itu gitu. Kita sedang bicara masalah hati nurani, kita bicara masalah kejujuran, kita bicara bukan masalah menang-menangan, enggak, kita bicara masalah, ingat ya, masuk surga itu nggak gandengan. Saya selalu katakan seperti itu, nggak gandengan, nggak karena si ini banyak enggak. Masuk surga itu satu. Kita bicara masalah Tuhan yang benar-benar ada. Nah, dia dibuktikan oleh sejarah. Nah, Tuhan yang menabrak sejarah, ya buat kami simply illogic gitu loh. Ini nggak masuk akal. Terus sejarah kok ditabrak? Sementara sejarah itu sudah dibuktikan. Nih, Yesus mengatakan ya, Matius, Markus, Lukas, Matius 26. Kamu tahu 2 hari lagi ada yang paham, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan dari bibir Yesus. Ini warnanya merah-merah. Kemudian, ayat-ayat lain. Bagaimana di Lukas? Anak manusia akan pergi sesuai dengan ayat terus tentang dia, tapi setelah oleh anak manusia diserahkan. Dan anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Itu Matius 17. Kemudian apa? Bahkan dari Injil Matius pun, itu berkali-kali Yesus mengatakan dari mulut bibir beliau. Lah kok ini bisa-bisa 700 tahun yang bukan saksi mata Yesus, yang bukan siapa-siapa Yesus, nggak pernah ketemu Yesus, dan bukan satu daerah, bisa mengatakan sesuatu yang berbeda. Katanya Tuhan Maha Tahu, tetapi apa yang diambil ini kan legenda yang diambil. Yang mengatakan Yesus tidak disalib itu kan legend, not faktual, masalah faktual gitu, bukan masalah faktualnya apa? Ya memang Yesus salib. Yesus mengatakan ini, tunjukkan jarimu ke lambungku. Artinya apa? Ini menunjukkan ya memang peristiwa itu benar-benar terjadi, tidak disangkali lagi, benar-benar dibangkit. Artinya apa? Membuktikan ada kesempatan besar dalam Yesus, yaitu bahwa ada kebangkitan. Yesus yang membuktikan itu buat kita semua. Ada keselamatan di dalam dia. That's poin penting dari penyaliban. Oke, silakan teman-teman, monggo. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis. Selanjutnya juga dari pihak Muslim. Silakan menanggapi, bertanya atau menyanggah. Waktu akan berjalan ketika berbicara. Tafadhol Gurunda. Silakan Bang Neflos. Oh iya, Bang Neflos. Ya, terima kasih Gurunda. Baik. Kalau tadi ada kata-kata comot-comot ya. Ya baik, saya akan gunakan metode comot-comot. Saya akan mencomot dari salah satu akademisi beragama Kristen yang bernama Gunnar Smelson dari Gothenburg University. Dia mengatakan bahwa cerita mengenai eksekusi Yesus ya adalah berdasarkan pada tradisi orang Kristen dan ilustrasi artistik. Sudah jelas ya, bahwa Samuelson juga meragukan, dan itu dimuat dalam disertasinya. Ya, dia memuat itu, bahwa dia katakan, ya, Bible telah disalah interpretasikan terkait dengan penyaliban ini. Tidak ada referensi eksplisit yang menyebutkan ya penggunaan kayu salib terhadap kematian Yesus. Ya, yang ada adalah Yesus ditusuk, ya, sebuah staurus yang artinya itu galah atau tongkat. Itu dalam penelitiannya, disertasi yang tebalnya 400 halaman. Bayangkan, apakah orang yang memiliki gelar akademik ini ya tidak tahu histori? Jangan-jangan ada apa ini? Jelas itu dimuat ya. Anda silahkan buka search itu, penelitian dia yang berjudul Crucifixion in Equity into the Background of the New Testament Terminology of Crucifixion. Itu jelas ada disertasinya, bahwa dia juga tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu memang mati di tiang salib. Kenapa ada dan kenapa ini terjadi? Itu yang saya bilang, bahwa jangan seakan-akan catatan sejarah itu menjadi sesuatu yang sifatnya faktual, benar-benar pernah terjadi. Ya, peristiwa berantai, kisah berantai yang dilakukan dari mulut ke mulut, lalu kemudian turun secara temurun, kan begitu, kepada anak cucu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Menjadi satu keyakinan di dalam sebuah komunitas atau kelompok budaya, lalu diangkat menjadi catatan sejarah. Padahal itu hanya mitos. Mitos berubah menjadi legenda, legenda berubah menjadi sebuah keyakinan. Itu bahayanya, ya. Itu bahayanya dia. Ada hierarki sebenarnya. Sejarah ini ada banyak jenis. Nah, apakah sejarah teologi ini itu adalah sejarah yang akademis sifatnya, atau mungkin sejarah yang sifatnya memang tidak berbenturan dengan ilmu pengetahuan modern? Kan begitu? Atau benar-benar terjadi tidak? Nah, lagi-lagi saya tegaskan bahwa di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quranul Karim telah dibenarkan perkataan itu. Ya, telah dibenarkan bahwa
sekelompok orang mengatakan, mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Ini jelas Al-Quran berkata, dan karena ucapan mereka, ini 157, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Itu karena ucapan. Nah, ucapan yang diwariskan secara terus-menerus akhirnya menjadi sebuah catatan sejarah. Apakah itu fakta atau tidak? Kita tahu fakta sejarah masih ada yang ragu dengan penyaliban itu. Benarkah Yesus disalib? Masih ada yang ragu. Tetapi sejarah sudah mencatatnya, seolah-olah itu menjadi bukti yang valid sekali. Kan begitu. Nah, maka Al-Quran ini benar, ini wahyu dari Allah Ta'ala untuk menjawab keraguan-raguan itu. Dan dalam ilmu semiotik untuk membenarkan bahwa Isa alaihissalam itu adalah seorang rasul, seorang nabi yang memiliki mukjizat, ya, yang tidak akan mungkin mati dengan cara hina. Dalam ilmu semiotik bahwa membenarkan bahwa Isa alaihissalam atau Yesus Kristus tidak pernah mati di tiang salib. Karena kenapa? Karena dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silakan, Gurunda. Senpai, host. Baik, makasih. Jadi ketika saudara mengatakan, ya, narasi teologi menabrak sejarah adalah fiksi, saya memang mengatakan iya. Tapi sejarah yang mana dulu yang Anda angkat ini? Karena tradisi internal Yahudi, jelas mereka mengakui Yesus itu adalah, mohon maaf, anak haram, anak dari prajurit, salah satu prajurit dari Romawi, bernama Pantera. Matinya bukan disalib, matinya dirajam, matinya lalu digantung setelah dirajam. Kalau Anda melakukan pendekatan histori, maka lebih pas apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu sendiri. Anda siapa? Anda hanya pengguna kitab yang dari terjemah menuju ke terjemah. Sementara mereka punya tradisi sendiri yang mengatakan memang pernah terjadi pembunuhan atas nama Yesus, tapi itu adalah anak zina, hasil dari zinahnya tentara Romawi bernama Pantera, matinya dirajam lalu kemudian digantung di pohon. Nah sekarang kalau itu yang Anda jadikan acuan, celaka Anda. Kalau Anda jadikan kitab Anda sebagai acuan, juga celaka. Karena internal mereka orang Yahudi, di mana Yesus itu lahir dan hidup di sana, mengatakan catatannya seperti itu adanya. Maka Al-Quran itu datang kemudian meluruskan. Makanya dikatakan seperti yang diterangkan oleh saudara saya, Al-Quran itu wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi mengatakan yang dibunuh itu adalah anak Pantera, dia anak zina, dia dibunuh secara dirajam lalu digantung di pohon. Orang Kristen mengatakan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, kematiannya untuk menebus dosa manusia, dia mati disalib. Mana yang benar? Al-Quran mengatakan mereka hanya berselisih paham tentang itu. Al-Quran lantas datang. Anda ingin menabrakkan wahyu dengan buku yang Anda katakan sejarah, tapi buku yang Anda katakan sejarah sendiri itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di tempat Yesus itu lahir, di tempat Yesus itu berdakwah, di tempat Yesus itu terangkat ke langit. Ini fakta yang tidak bisa Anda pungkiri. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, sebelum ditanggapi dari pihak Kristen, kita waktu 6 menit apakah cukup untuk kita bernarasi dan menyampaikan argumentasi juga menyanggah? Minta kesepakatannya, kalau perlu saya tambah 1 menit. Cukup. Gurunda Juma, Gurunda Neoplos, cukup. Ustadz Alif, boleh iklan nggak? Soalnya akun saya itu yang ngikutin sedikit ya. Boleh follow akun saya nggak? Soalnya saya nggak bisa share screen kalau. Oh, boleh. Ya, nggak tahu ya teman-teman. Karena ada 900 orang nih yang nonton. Tolong follow akan follow akun-akun sahabat kita ini karena beliau adalah para narasumber yang sering memerlukan untuk menampilkan data agar bisa mencapai 1000 ya, minimal 1000 follower, sehingga mudah untuk menampilkan data ya. Oke, baik, ini cukup 6 menit ya Gurunda dan Bang Neoplos. Aku kalau ngomong guru pihak muslim berarti keduanya, karena ini mewakili saya sebagai muslim gitu, saya panggil guru semua. Ya cukup ya, berarti 6 menit ya. Ini sepakat kedua belah pihak dulu nih, maaf Bang Zuma dan Bang Neoplos. Cukup. Kalau saya samina wa ta'na dengan siap kalau gitu. Oke, baik. Oke, mari dan tetap menyimak waktu ya. Oke, silakan dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika berbicara. Aku mau tampilin data. Dari tadi kan belum ada yang nampilin data. Sebentar ya, mau menyalakan kamera dulu bentar. Berhenti dulu Ustadz Alif. Iya, siap, nggak apa-apa, saya tahan dulu. Ini dari Sefaria ya.
Ini dari website orang Yahudi, Sephardi resmi. Bukunya di Antiochus Epiphanes, buku di halaman di buku ke-18 bab ketiga. Ya. Di sini jelas disebut mana penyalipannya sebentar. Alright. Dia adalah Kristus, dan ketika Pilatus atau atau saran dari orang-orang terkemuka di antara kita, kemana tuh? Menghukum dia di kayu salib dan sebagainya. Ini seorang Yahudi di tahun 100-an. Dia itu mencatat buku ensiklopedia sejarah orang-orang Yahudi. Kalau yang kamu catat tadi itu nggak apa-apa, Pak. Kan saya bilang ini kami terbuka. Kalau memang kamu punya fakta sejarah yang mengatakan Yesus itu misalnya pun nggak disalib, berarti Quran kamu hancur lebur dibuat dia. Karena penyalipan itu ada. Dia bukan menampilkan sejarah penyerupaan. Dia menegasikan bahwa penyalipan itu ada, dan nggak mungkin ada penyalipan. Kalau tidak ada penyalipan kan hancur kitab kamu. Padahal kitab kamu kan bilangnya ada penyalipan, tapi permasalahannya bukan Isa. Gitu loh. Kalau yang kami ketampil ini cuma satu ya, baru satu. Saya juga punya data dari orang-orang Romawi dan juga dari orang pagan. Tiga orang nih yang menyatakan di luar kekristenan. Nah, sekarang kalau kamu bilang Isa itu nggak disalib tapi orang lain yang diserupakan yang disalib, namanya taruhlah Jojon. Nah, si Jojon ini kan disalib, mati, mayatnya mana? Itu kan mayatnya kan nggak diangkat. Beda, Isa mau diangkat, kalau Yesus naik. Nah, tapi kan ada mayat si Jojon. Nah, kemana mayat si Jojon? Saya nanya itu loh. Si Jojon ini kemana mayatnya? Silakan, Gurunda. Baik, Gurunda. Ketika Bang Nevos mengatakan mengenai Samuel Son, itu ada di abad berapa, Bang? Itu loh loginya. Nih, gimana tuh, Pak? 700 tahun setelah Yesus aja kita pertanyakan, apalagi Samuel Son. Tadi pagi saya baru ngobrol sama ibu saya yang usianya udah sepuh ya. Saya bilang, yang namanya Yesus adalah murid-muridnya yang memberitahukan. Yang namanya Isa itu baru 700 tahun. Langsung ibu saya logikanya, loh itu nggak masuk dong. Itu udah auto. Maksud saya gitu loh. Bahkan nenek-nenek pun paham bahwa sumber 700 tahun setelah Yesus bukan sumber sama sekali. Nenek-nenek pun paham. Sesederhana itu. Kita tidak bisa membungkus logika kita dengan kekuatan apapun. Ketika logika itu berjalan lebih kuat, maka dia akan menuntut pembuktian, dan puji Tuhan kekristenan penuh dengan pembuktian. Flavius Josephus mengatakan iya. Keempat Injil mengatakan Yesus disalib. Injil apokrif mengatakan Yesus disalib. Total ada sekitar 18 sumber sejarah yang mengklaim Yesus disalib secara historis. Nah, sumber historis ini nggak bisa dong dilawan dengan sumber teologis. Mengatakan saya dapat wahyu, setiap orang bisa mengatakan saya dapat wahyu loh. Tapi mencocokkan wahyu itu dengan sejarah nggak bisa. Seorang yang diserupakan, ketika dia diserupakan, dia masih bisa berseru, saya bukan Mesias. Misalnya itu Yudas, kata Injil Barnabas ya, yang baru ada 1400 setelah Masehi. Misalnya itu Yudas. Itu adalah upaya Tuhan untuk membebaskan Yudas dari hukuman. Kenapa? Ketika ditanya, kamu Mesias bukan? Bukan, saya Yudas. Wajar. Enak, bebas dia. Nggak ada yang namanya dia dihukum. Kalau enggak, di tengah perjalanan bawa salib itu, dia akan marah sama tentara-tentara. Wih, saya nggak mengaku diri anak Allah, saya nggak mengaku diri Raja, Mesias, saya nggak mengaku ini. Ngapain? Seperti Bang Zuma dan Bang Nevos kemarin mengatakan, bahkan mengaku. Pada malam hari ini, saya juga sekali lagi saya menanyakan,
Anda sudah mengiyakan hal tersebut. Tapi ketika terjadi ahistorisitas, Anda tutup mata. Nah, yang saya coba sentuh, coba kita bicara hati nurani. Logika kita dikawinkan dengan hati nurani, ketemu apa? Ya memang ini bertentangan dengan sumber primer. Sesuatu yang bukan sumber primer, bagaimana dia bisa dibuktikan kebenarannya? Setiap orang berhak mengatakan saya dapat wahyu dari Tuhan. Setiap orang berhak mengatakan saya adalah nabi paling akhir. Tetapi begitu klaimnya itu menabrak sejarah, maka bisa dipastikan bahwa berita yang diceritakan itu adalah dongeng, seperti yang kita pahami dan kita setujui dari semula. Klaim teologi yang menabrak histori itu fiksi. Waktu Silakan. sudah habis. Ya, selanjutnya dari pihak Muslim, silahkan menanggapi waktu berjalan ketika berbicara. Ya, silakan Bang. Senpai. Senpai, silakan Antum. Senpai. Hah? Iya, oke, baik. Jadi gini, penyaliban itu adalah hal yang sangat luar biasa, kejadian yang bukan hanya. Tapi yang aneh di sini adalah ketika miliaran manusia ini memahami, mengimani ada Yesus mati di salib, yang menjadi pertanyaan, dari tadi Anda mengatakan sejarah. Tapi fakta di lapangan, orang-orang yang kemudian hidup sesaman dengan Yesus, keturunannya sampai hari ini tidak menjadi Kristen dan tidak menjadi penikmat tentang penyaliban. Kemana mereka? Kok justru munculnya di barat gitu loh, di Vatikan, di Yunani. Kenapa di tempat Yesus sendiri tidak ada keturunan ke-11 murid yang kemudian menjadikan penyaliban itu sebagai simbol agama? Coba, kalau Anda berbicara mengenai sejarah, sejarah mana yang Anda katakan sejarah? Tulisan Lukas, Yesus tidak ada sejarahnya bertemu dengan Lukas. Yesus nggak ada ceritanya bertemu dengan Paulus, nggak ada ceritanya bertemu dengan Markus, penulis kitab Yohanes, begitu juga penulis kitab Matius. Sejarah apa yang Anda gunakan? Makanya saya katakan tadi, sebagai pondasi sejarah, ada cerita-cerita yang ada di kitab saudara yang tidak diimani, di mana Yesus itu tinggal, hidup, menetap, jadi guru dia di sana. Bahkan konon ceritanya mati di sana. Kemana ke-11 muridnya Yesus? Mana keturunannya? Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Maria? Mana keturunan Nikodemus? Kenapa keturunan mereka itu tidak menjadi Kristen? Justru Anda yang menjadi Kristen. Yahudi sampai hari ini masih tetap menjadi praktisi Torah. Lalu dari mana Kristen ini mengatakan sejarah? Sejarah apa? Kalau ada sejarah yang Anda bawa, maka Yerusalem, Palestina, dan sekitarnya akan menjadi Kristen, akan mengimani Yesus mati di atas tiang salib. Faktanya nihil. Jadi sejarah apa yang Anda bawa? Sejarah yang dibangun di konsili-konsili yang Anda katakan sejarah, itu nggak bisa. Kalau Anda mengatakan sejarah yang menyaksikan itu adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan semua penulis kitab-kitab yang Anda imani, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Sang Yang Maha Melihat. Allah pencipta langit dan bumi maha menyaksikan. Inilah yang disebut wahyu. Anda menyadarkan sejarah dari tulisan Lukas misalnya. Lukas sendiri tidak pernah bertemu Yesus. Sejarah apa itu? Ya, kalau ada cerita-cerita dibangun berdasarkan sejarah, coba kita lihat dulu. Mana tradisi 25 Desember digaungkan dari Yerusalem? Nggak ada. Mana tradisi kebangkitan Yesus dari Yerusalem? Nggak ada juga. Kan lucu ceritanya tuh. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika diceritakan tentang satu hal, itu diimani. Sejazirah Arab mengimani dan mengaminkan. Dan itu baru dikatakan sejarah. Sejarah perang Badar diaminkan, disaksikan, dan diimani sampai hari ini oleh pelaku-pelaku secara turun-temurun diceritakan seperti itu. Nah, bagaimana dengan murid Yesus?
Yang konon katanya melihat Yesus bangkit dari kematian. Mana keturunan mereka? Mana keturunan Maria? Maria Magdalena kemana sejarahnya? Kemana keturunan mereka? Dan bermukim di mana keturunan ini? Apa agamanya? Sejarah yang Anda bawa justru sejarah yang saya katakan itu sejarah yang dibuat-buat secara internal kalian, lalu dijadikan sebagai tradisi dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Demikian, silakan. Dilanjutkan aja Senpai. Lanjutkan Senpai. Ini masih ada urusan kecil. Iya. Jadi saya katakan, naif Anda ketika Anda bercerita tentang penyaliban, tetapi di tempat penyaliban terjadi tidak dijadikan sebagai tradisi. Harusnya ketika sejarah yang Anda bawa dalam iman Anda itu benar, maka di Yerusalem sana dijadikan sebagai tempat ziarah. Minimal tembok ratapan ditutup, tapi bukit Golgota yang menjadi acuan orang-orang Yahudi untuk kemudian menyembah kepada Tuhannya. Apakah demikian? Tidak. Orang Kristen ketika datang ke sana dianggap orang asing. Oke? Dianggap orang asing di sana dia. Tidak ada ceritanya kuburan Yesus, kemudian tempatnya Yesus itu dikuburkan, tempatnya Yesus bangkit, tempatnya Yesus disalibkan dan seterusnya. Nggak ada itu. Itu hanya tradisi yang kalian buat-buat sendiri. Euforianya itu mulai dari Romawi, Yunani, sampai ke Barat, sampai Belanda membawa ke negara kita ini. Tapi yang Anda katakan sejarah, yang dikatakan sejarah, histori, itu harus dilakoni secara turun-temurun. Kenapa? Karena kejadiannya itu benar-benar terjadi. Yang ada sekarang malah cerita maling kundang itu lebih absah kelihatannya daripada cerita penyaliban Yesus. Coba, mana ada sejarah-sejarah kitab-kitab orang Yahudi yang kemudian mereka menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa dan mendudukkan Tuhan mereka di atas tiang salib, mati dibunuh oleh tentara penjajah? Nggak ada itu. Nggak ada. Saya berhenti menjadi apologet kalau Anda bisa tunjukkan itu. Nggak ada. Adanya hanya di internal kalian. Lalu kemudian kami Islam ini ingin dicuci otak kami. Oh tidak, ketika materi teologi itu menabrak histori, maka teologi itu dianggap fiksi. Oke. Waktu habis, Guru. Terima kasih. Sekali ya. Siap. Selanjutnya dari pihak Kristen menanggapi, menyanggah, bertanya, dan selama 6 menit seperti biasa waktu akan berjalan ketika berbicara. Ya, tes. Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Maria? Di mana semua mereka itu? Lantas kenapa? Kalau misalnya nggak ada, jadi mengakibatkan Isa itu nggak disalib. Itu nggak ada hubungan kausal, Bang. Tidak ada hubungan kausal. Kalau memang kamu mengartikan orang-orang Yahudi itu nggak ada yang menerima Yesus, bejibun. Nih lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 4. Mana tuh? Ayat 40. Sebentar ya. Sebentar. Itu disebut 3.000 orang. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, ini di bait Allah loh nih. Para rasul itu mengabarkan Injil bukan di mall, di bait Allah, di Bait Hamikdas. 3.000 orang Yahudi ngikut Yesus. Kenapa sekarang ini cenderung orang-orang Yahudi ini, biar kau tahu Bang, gue kasih tahu. Kenapa orang-orang Yahudi sekarang yang adalah notabene yang ngaku-ngaku orang Yahudi padahal bukan? Pada soalnya kan mereka nggak ada bait Allah. Itu hampir banyak sekarang menolak karena ada birkat Haminim di tahun 90. Itu adalah kutukan kepada orang-orang Kristen. Sebelum ada birkat Haminim, bejibun yang masuk Kristen. Itu termaksud Septuaginta. Itu mereka di setiap tanggal 8 Tebet itu mereka rayakan menjadi hari berkabung. Karena apa? Karena mereka sebut Septuaginta itu adalah karangan orang Kristen. Padahal kenapa mereka itu menjadi hari berkabung? Di situ di dalam Septuaginta nubuat tentang Yesus itu terang benderang, dan makanya mereka itu mengikuti Yesus. Para rasul itu mengabarkan Injil. Bait Allah yang ada kok. Imamat mereka hancur lebur. Dihancurin Yesus.
Karena bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Nah, gitu kira-kira Bang Guru, udah silakan. Oke, suara saya jelas ya Guru? Jelas kan? Jelas. Oke, thank you. Jadi gini, sampai detik ini kami belum menerima dari Bang Suma dan Bang Nevos bukti sejarah yang menolak penyaliban Yesus. Ini penting. Iman yang tidak bermitra dengan sejarah, ya ini kan legenda. Apalagi kita tahu bahkan dalam hukum ada prinsip unus testis nullus testis. Satu testis saja nggak bisa disebut testis, satu saksi aja nggak bisa disebut saksi. Ya mohon maaf, apa yang Baginda bawa itu adalah sumber murni dari satu saksi. Saya berkali-kali sampaikan, bahkan dalam hal perkara di hukum, dalam hukum saja, maka perlu lebih dari satu saksi. Lah ini kok berhubungan dengan keselamatan loh, jaminan tentang hari akhir nanti loh. Kok kita taruh harapan kepada satu sumber saja, dan satu sumber itu menabrak sejarah. Ada 18 sumber sejarah yang mengatakan Yesus disalib. Mau ngomongin apa? Kitab Apokrif ada. Mau ngomongin apa? Injil kanonik ada. Mau ngomongin apa? Flavius Josephus ada. Lucianus Samosata ada. Kemudian apa namanya? Sumber-sumber tadi. Kemudian disangkal, Lukas ini siapa? Gak pernah ketemu Yesus. Loh, mari kita lihat ke diri kita terlebih dahulu. Ketika menuduh Lukas, itu berarti menuduh kepada diri sendiri. Baginda 700 tahun, Lukas abad pertama. Kenapa Lukas dikatakan kamu gak pernah ketemu Yesus sih? Lupa sendirinya. Sumbernya tidak pernah ketemu Yesus. Lukas kamu pasti salah, pasti. Loh, tulisan Lukas dikonfirmasi sama murid-murid yang lain. Sementara Baginda tidak ada konfirmasi. Dari tadi saya minta mana sumber bukti sejarah bahwa Yesus tidak disalib, bahwa Yesus, bahwa seorang yang diserupakan dengan Yesus lah yang disalib. Sampai hari ini nggak ketemu. Artinya apa? Ya memang itu nggak punya dasar yang kokoh. Sementara keimanan itu harus bicara di atas satu iman. Iman itu apa? Kayak pilar, kuat, kokoh. Sesuatu yang aman. Iman itu sesuatu aman. Nah, keamanan itu ketika kita punya dasar yang kuat. Nah, kalau dasar kita saja secara internal sudah berkebalikan dengan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, alias sejarah. Lalu bagaimana keselamatan itu bisa dijamin? Bagaimana keselamatan itu akan benar-benar berujung keselamatan? Kita tahu bahwa kebohongan tidak bisa berdiri di atas apapun. Dia hanya bisa berdiri di atas kebohongan yang baru. Sementara yang kita bawa di sini, ini loh, benar ini dicatat oleh manusia. Tetapi ternyata dia secara historisitas menang. Loh, ini dicatat oleh siapa? Oleh Tuhan. Tapi secara historisitas nggak ada. Nggak sesuai. Nah ini kan logika kita kan harus keluar. Harus memiliki pemikiran ke samping. Kita harus punya pikirannya. Oh, gitu toh? Ya iya dong. Ya, itu jelas. Oke, waktunya habis. Ya, silakan. Terima kasih. Mohon nanti ini kan kita 6 menit ya, saya coba sedikit ngasih masukan. Jadi ketika dalam satu sesi ini ada pertanyaan, ya ada pertanyaan, misal ada belum dijawab, selama 4 menit boleh interupsi untuk menjawab pertanyaan agar pertanyaan itu tidak menumpuk berikutnya. Ini jika ada nanti ya. Semoga disepakati, nanti tinggal interupsi setelah 4 menit berjalan namun belum menjawab pertanyaan dari pihak narasumber masing-masing. Mungkin begitu, silakan, semoga disepakati agar kita pertanyaan itu tetap on the track dan tidak menumpuk. Ya, selanjutnya dari pihak Muslim, semoga disepakati ya. Saya soalnya belum ada yang bilang sepakat, tapi insya Allah sepakat. Waktu oh iya, betul, itu penting Bang Ali. Betul, terima kasih Bang Ali, diingatkan. Thank you. Ya, untuk pihak Muslim, Gurunda Bang Zuma atau Bang Neplos. Iya, silakan. Tadi silakan, Bang Zuma dan Bang Neplos, mohon maaf, izin ya. Mohon pertanyaan saya dijawab ya. Terima kasih.
Oh, pertanyaan yang mana itu? Pertanyaannya tadi, yang mana tadi? Lupa saya. Iya. Yang tadi Yang mana? adalah Sini. mohon ditunjukkan bukti sejarahnya bahwa Yesus tidak disalib, yang pertama. Baik. Terus yang kedua, mengklaim dirinya maha tahu ternyata tidak tahu sejarah. Kemudian ya itu bukti sejarah, dan kedua bagaimana Tuhan yang mengklaim maha tahu ternyata tidak tahu sejarah. Silakan. Oh, kalau Baik, itu agak repot. terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih, saya paham. Jadi begini ya. Baik, begini. Pertama adalah bahwa kita harus mencatat, ya, narasi yang dituangkan dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa tidak pernah ada Isa alaihissalam itu disalib. Bagaimana mungkin itu menjadi keharusan untuk membuktikan bahwa Isa itu tidak pernah disalib? Bagaimana membuktikan sesuatu yang tidak pernah? Itu satu. Yang kedua, justru yang bertanggung jawab adalah dari pihak Kristen. Ya, kita mengetahui bahwa untuk membuktikan fakta-fakta sejarah itu kita harus mencatat. Contoh ya, ini akan ada konsekuensi besar. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin menerangkan bahwa ada banyak sekali beberapa catatan sejarah yang akhirnya ya terbongkar bahwa catatan sejarah itu hanyalah kisah-kisah berantai yang diteruskan secara turun-temurun, padahal faktanya tidak terjadi. Contohnya, itu nanti silahkan saja dicari ya, soal Napoleon dan hidung sphinx, itu salah satu. Terus Van Gogh dengan kisahnya yang dia memotong telinganya, itu masuk dalam catatan sejarah. Penutup kepala bertanduk oleh bangsa Viking, ya, bahwa itu dianggap bahwa itu menjadi tameng pertempuran, padahal para arkeolog sepakat bahwa itu hanya diadakan untuk peristiwa pemakaman, ya, dari bangsa-bangsa Viking. Tidak pernah dilakukan peperangan dengan menggunakan itu. Stonehenge, banyak sekali sejarah-sejarah yang akhirnya ya dengan ilmu pengetahuan modern ini terbukti sejarah itu hanya dijadikan meme saja, kisah-kisah legenda yang dihargai. Saya menghargai sejarah itu, saya sangat menghargai itu. Ya, tapi begini ya, saya ingin bertanya, ini akan berkaitan nanti dengan apakah benar fakta sejarah Yesus itu yang tercatat di dalam Bible membuktikan bahwa peristiwa itu pernah terjadi atas Yesus ya, bukan atas orang disalib, tapi orang disalib benar ada. Tapi kalau yang disalib itu Yesus, nah itu yang dikatakan dalam Al-Quran tidak pernah ada. Saya ingin bertanya pertanyaan sederhana sekali, ya, ketika narasi yang Anda gaungkan, ya, narasi teologi berbenturan dengan histori itu fiktif, baik, bagaimana dengan ya narasi history yang pembuktian fakta primitif, di mana di dalam narasi teologi dikatakan ada manusia pertama? Ini sangat berbenturan sekali. Nanti mohon dijawab ya, bagaimana pandangan Anda terhadap hal itu? Ya, sejarah-sejarah intelektual, sejarah-sejarah ilmiah mengatakan bahwa Adam itu fiktif, bahkan tidak pernah ditemukan bangkainya sama sekali. Ya, bahkan sudah ada jutaan tahun yang lalu, dan itu bisa kita lihat tengkorak-tengkoraknya bisa kita lihat dengan uji karbon, ya. Jadi itu konsekuensi besar, ya. Maka saya bilang lagi-lagi bahwa narasi sejarah itu tidak menjadi serta-merta itu hal yang sangat valid dan otentik. Harus ada instrumen lain yang dilibatkan. Contohnya minimal kayu salib harus dilakukan pengujian karbon untuk menentukan pertanggalan, benarkah begitu kan? Ada peninggalan darah-darah di situ, kan begitu, dan lain sebagainya, banyak instrumennya begitu. Nah, nanti saya akan jelaskan juga apa sih yang dimaksud diserupakan ini, sehingga bangsa-bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa Romawi mengira bahwa itu adalah Yesus. Nanti saya akan coba masuk ya untuk menjelaskan soal penyerupaan ini. Silakan Senpai. Itu tadi pertanyaan saya catat ya. Dilanjut. Silakan. Oke. Diselesaikan. Oke, baik. Saya bilang begini, bahwa Al-Quranul Karim mengatakan bahwa diserupakan. Sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam, akan linear ini. Ketika bangsa Romawi mengatakan bahwa umat kekristenan mengatakan bahwa benar pernah disalib itu Yesus. Al-Quran mengatakan ada seseorang diserupai. Sebenarnya kalau kita melihat secara logis ya, kedua-duanya ini benar loh. Pertama, benar mereka melihat ada wajah yang serupa. Di dalam Al-Quran dikatakan itu bukanlah Isa atau Yesus, melainkan orang yang diserupakan. Nah, ini kan tujuannya untuk apa? Untuk mencari tahu siapakah yang mati itu. Kan begitu dia. Satu sisi mereka melihat itu wajah Yesus Kristus dengan rambutnya, dengan bentuk tubuhnya, dengan rupanya. Satu sisi di dalam Al-Quran dikatakan itu diserupakan. Allah yang memiliki kuasa penuh terhadap hal itu. Jadi ini nyambung sebenarnya, nyambung. Tetapi yang mana yang benar? Justru Al-Quran memperkuat kerasulan Isa alaihissalam, di mana yang namanya Rasul atau Nabi itu dimuliakan. Tentu tidak akan mungkin mati dengan cara terhina seperti itu. Kan begitu? Itu jelas, itu memperkuat dalam ilmu semiotik. Kita bisa mengidentifikasi
Celakanya lagi adalah ketika Yesus Kristus yang begitu kuat, yang begitu overpower, yang begitu tangguh, begitu ya, lalu kemudian dia harus mati dalam keadaan ini seperti itu. Dibangunlah narasi histori, narasi teologi, bahwa itu bentuk penggenapan, itu bentuk bahwa Tuhan sedang merendahkan dirinya, itu bentuk kasih karunia. Loh, Al-Quran justru mengunggulkan bahwa tidak mungkin seorang nabi mati dengan cara hina. Maka pendekatan-pendekatan ini bisa membuat kita mengidentifikasi mana sih yang lebih logis. Apakah narasi histori yang berasal dari kisah-kisah mitos lalu kemudian disepakati, atau kalau kita melihat dari penalaran masuk akal juga, ternyata tidak mungkin seorang nabi mati dengan cara seperti itu. Itu metodologi namanya, metodologi dalam berpikir. Dengan cara berpikir yang baik dan benar, komprehensif, maka di situ melahirkan iman yang sempurna. Bukan iman ya kudu percaya. Nggak seperti itu juga. Ya, jadi tadi saya ulang lagi, coba dijawab. Ketika metodologi Anda mengatakan narasi teologi berbenturan dengan histori, tolong dijawab bagaimana fakta sejarah tentang manusia primitif, ya, berbenturan dengan narasi teologi bahwa Adamlah manusia pertama. Saya yakin akan berkeringat Anda menjawab itu. Saya pastikan. Ya, itu pembuktian ilmiah. Itu salah satu case, salah satu contoh. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja mungkin, Ustadz Alif. Ya, saya kembalikan. Sebentar Bang Aderion, kepada para narasumber saya izin istirahatkan dulu sebentar kamera ya, dan izin menyapa dulu kepada para narasumber, biarkan istirahat dulu mungkin beberapa detik ke depan. Saya akan sampaikan juga bahwa acara ini diselenggarakan ya di tempat komalnya saudara kita Mbak Hana, kebetulan dari pihak Kristen sebagai hostnya, dan saya yang menemani sebagai narasumber lagi, sebagai moderator dari pihak Muslim. Mohon maaf, bukan narasumber ya. Dan alhamdulillah sejauh ini acara kita masih berjalan lancar dan semoga tetap berjalan dengan lancar. Kita tetap berdiskusi by data ya, data tertulis sesuai dengan kitab suci kita masing-masing, karena kita sedang mendiskusikan tentang keimanan, dan ini kebetulan ada kaitan dengan sejarah, maka ada ya pembahasan ke situ ya sedikit, dan memang itu tuntutan dalam diskusi. Dan kita kembali sebentar, saya akan buka lagi kameranya. Oh ya, jangan lupa ya, gimana? Boleh, aku mau habis itu interupsi ya sebentar. Silakan selesai dulu. Aku kira udah selesai. Oke, baik. Iya, saya mumpung ingat, dan baik, buat yang menyimak acara ini ya silahkan bantu di follow saudara kita ya, sebagai para narasumber, baik itu narasumber, moderator maupun host, untuk memudahkan ya ketika ada tuntutan untuk share data sesuai dengan yang tertulis gitu ya. Dan itu aja, silahkan Bang Adrian, instruksinya apa? Iya, aku mau ngomong sebentar ke Mas Bro. Nanti kita keringatnya nggak usah dikeluarin buat bahas tentang Adam ya. Kita fokus di tema aja ya, Mas Bro. Oh siap, Bro. Oke. Oh, enggak, itu kan tuntutan. Padahal itu instrumen loh yang bisa kita libatkan. Oke, nanti saya jawab untuk membuktikan sejarah teologi ini. Oke, Gurunda, nanti saya jawab sebentar. Aman. Siap. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih. Nggak usah, kita fokus aja ke penyalipan. Kan belum dijawab, jangan keringat gitu, Bro. Iya. Silakan. Bukan, Bro. Enggak, biar kita fokus, Bro. Biar kita fokus sama tema. Bukan, ini akan tetap fokus sama tema, tapi instrumen lain harus didapatkan. Nggak usah ya, Mas Bro. Oh, berat ya? Nggak usah, Mas Bro. Nggak usah. Betul. Kenapa? Dia mau coba ngalihin isu, itu gue tahu. Dia cuma ngalihin isu. Fokus aja, fokus. Sebentar Guru Darion. Oke, sebentar Guru Darion dan Bang Neflos. Oke, Guru Darion, saya nggak akan bahas dalam jawaban ini, tapi setelah ini berakhir saya baru akan jawab. Gitu aja. Thank you. Jadi intinya begini, silahkan tanggapi pertanyaan itu apapun nanti beberapa detikan gitu ya, atau intinya tanggapilah pertanyaan itu. Tidak menghargai narasumber yang lain dong kalau begini tidak dijawab. Iya, betul. Itu kan metodologi saya, ya harus dihargai juga loh. Iya, betul. Dijawab ya berarti ya? Iya, betul. Enggak akan. Oke, udah. Memang kami nggak menghargai. Oke, siap. Dan kita akan mulai. Fokus ke tema ya. Iya, fokus. Betul. Kita akan mulai. Setuju. Jadi nanti kalau sudah selesai dulu ya itu sejarah loh, dan itu penting. Melibatkan itu penting. Kita sejarah PKI bahas kan. Maksudnya gini loh, ditanggapi Bang Neoplos, dan silahkan tanggapannya apa, dan tanggapi ketika waktu berjalan gitu deh ya, apapun tanggapannya dari Anda gitu aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat ya, teman-teman ya, berbahaya sekali ya pertanyaan saya ini. Teman-teman kan kita bisa lihat ya kualitasnya gini nih. Dari konteks ini loh, kita bisa ngeliat dan Bang Neflos, permisi sebelumnya.
Karena tadi kan memang saya kan bertanya. Saya bertanya. Oke, waktu berjalan ya, waktu berjalan ya. Biar Guru Darian dulu aja. Silakan Guru Darian. Oh, lanjut. Oke, gini. Sekali lagi ya, kita sudah sampaikan tadi. Pertanyaan saya tidak dijawab, tetapi Bang Neflos justru mengambil. Ketika saya bertanya, apa sih bukti sejarahnya bahwa seorang yang diserupakan yang disalibkan? Tidak ada jawaban. Tetapi yang dilakukan Bang Neflos mencoba lari ke Adam. Padahal baik Islam dan Kristen mengakui adanya Adam. Oke, saya hormati gurunda saya akan jawab nanti di akhir untuk menjawab masalah manusia primitif. Saya akan jawab itu. Tetapi sekali lagi, ketika sesuatu yang bilang masuk akal, tapi minus bukti, ya itu nggak masuk akal. Gitu loh. Yang kita tunjukkan dari tadi bukti-bukti. Apa yang kita tunjukkan tadi data-data. Keempat Injil kanonik ada di abad pertama. Peninggalannya ada. Papirusnya ada, abad pertama. Penemuan Paul de Jonge mengatakan bahwa itu memang abad pertama. Jelas, sumber kami berada di abad pertama. Artinya apa? Keabsahannya gimana? Ya sumber primer kok dipertanyakan. Ketika kita bicara masalah almarhum mendiang Presiden Soekarno, beliau suka tahu atau tempe? Yang tahu siapa? Yang tahu adalah Bunda Megawati. Bukan seorang yang 700 tahun kemudian yang mengatakan saya dapat wahyu dari Tuhan. Itu sudah tidak sesuai nalar ketika kita bicara nalar yang jernih. Ini bukan masalah ngotot-ngototan. Ini kita bicara masalah bagaimana kita mengeluarkan nalar yang tajam. Bukan sesuatu yang berdasarkan, oh pokok men. Nah ini kita nggak bisa bicara masalah eisegesis. Penyalipan itu adalah fakta sejarah. Penolakan penyalipan itu adalah fakta legenda. Kenapa? Karena ya memang sudah ada sejarahnya. Bahkan itu yang ditunjukkan oleh Guru Darion tadi, itu berasal dari situs sevaria.org. Diakui di sevaria.org loh. Apa yang dipertanyakan lagi itu? Kita sudah tunjukkan mau ini Injil Apokrif tuh kitab Injil Thomas itu mengakui. Kemudian kitab Apokrif apa lagi? The Act of John, The Act of Andrew, mereka mengakui Yesus disalib. Semuanya agree, setuju. Kenapa? Karena mereka memang ada di abad-abad awal. Nah, bagaimana gitu? Kita ada lompatan leap gitu dengan hanya berdasarkan sesuatu yang saya pun bisa klaim. Saya boleh dong mengklaim saya dapat wahyu dari Tuhan. Bisa. Siapapun bisa mengatakan itu. Tetapi ketika apa yang klaim tadi ternyata menabrak sumber-sumber dulu yang pernah ada dan mengutip hal yang pada waktu itu terjadi, kita nggak bisa lari kemana lagi. Ya udah, berarti sumber yang saya harus koreksi sumber saya dong. Bukan sesuatu yang sudah terjadi kalian harus koreksi. Nggak bisa dong. Gurunda mau tambahin, Guru Darian? Ya, dikit aja. Tadi menurut ini parameter konyol ya. Tidak mungkin Nabi itu mati secara hina. Ini parameter mati secara hina itu apa? Yang saya tahu tuh mati secara hina pada saat misalnya bersetubuh dengan wanita lain mati. Itu mati dengan hina. Ini kan dieksekusi mati. Memang ini adalah hukuman resmi dari pengadilan, dari berdasarkan pengadilan. Hinanya di mana? Nabi Yahya juga mati tuh. Kepalanya dipenggal. Itu apa? Hina, terhormat. Kenapa kalau Yahya kenapa nggak diselamatin? Kenapa Isa diselamatin? Nah, jadi parameter hina ini kan nggak jelas. Hinanya itu tergantung, Pak. Kalau kamu mati dalam keadaan mabuk, nah itu mati secara hina. Oke, saya lanjutin ya, Guru Darian. Itu tiba-tiba mati. Saya lanjutin ya. Jadi gini. Oke. Mati. Narasi yang mengatakan bahwa Yesus, engkau jangan sampai disalib. Nah, ini ada di sebelum muncul dari Bang Neflas, ternyata pernah muncul di Matius 16 ayat 23 dan Markus 8 ayat 33. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagi sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Petrus bilang, "Engkau jangan disalib. Jangan, nggak mungkin. Engkau nabi, engkau orang baik, nggak mungkin kau disalib." Yesus justru berkata, "Enyalah iblis."
Kamu gak mikirin apa yang dipikirkan Allah, kamu mikirin apa yang dipikirkan manusia. Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memarahi Petrus, nyala iblis. Jadi narasi yang mengatakan supaya Yesus tidak disalib itu berasal dari siapa? Saya nggak akan ngomong seperti itu, nggak pantas gitu. Tapi memang seperti itu yang diucapkan Yesus. Artinya apa? Ya memang itu bukan berasal dari Tuhan. Keinginan itu berasal dari manusia. Bahkan murid-muridnya menginginkan seperti itu, tapi Yesus mengatakan nyala iblis. Artinya apa? Memang penyalipan ini adalah sesuatu yang sudah checkpoint demi checkpoint demi checkpoint Tuhan catatkan melalui apa? Mulai kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Yeremia, Yesaya. Semuanya sudah mencatat. Mereka sudah memiliki benang merah yang ujungnya siapa? Pada korban Kristus di atas kayu salib untuk menghapus seluruh dosa dunia. Kepada mereka yang percaya, Tuhan menawarkan penebusan. Ada keselamatan dari situ. Nah, kalau penyalipan tidak terjadi, maka kita semua akan terhilang dalam dosa kita. Nggak akan pernah bertemu dengan Tuhan, nggak akan diampuni. Dia Maha Pengampun, tapi dia melepaskan pengampunan melalui penyalipan, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis. Selanjutnya pihak Muslim menanggapi, menyangga juga menjelaskan. Sebentar, saya siapkan dulu waktunya. Silakan. Abang Kubah. Bro, saya minta teman Muslim juga kasih data dong. Jadi kami tuh bisa sanggah datanya. Kalau kami doang yang ngasih data, kalau kami doang yang ngasih data, itu terus gimana? Kami mau nyanggah apaan? Itu loh, ini nggak adil loh. Sementara kami pakai data, teman Muslim nggak pakai data. Datanya kan ayat, Bang. Kok data apa? Ini kan data sejarah, Pak. Yang kita bahas kan sejarah, bukan iman. Oke, saya tidak akan mendebat ini, maksudnya nanti langsung dari pihak Muslim untuk menanggapi saja ya. Baik, Tafadol, waktu 6 menit akan berjalan ketika mulai berbicara. Silakan, Bang. Lanjut. Enggak sampai dulu. Antum lah. Oke, siap. Baik, sampai 3 menit. Jadi begini ya. Saya sebenarnya sudah prediksi ya. Kenapa saya melibatkan narasi teologi tentang Adam dengan pembuktian sejarah terkait dengan makhluk primitif. Itu salah satu kasus. Ya. Maka saya libatkan instrumen itu untuk memperkuat bahwa dalil sejarah, ya, dalil sejarah yang mana pembuktiannya hanya berdasarkan catatan. Tidak ada pembuktian material ya selain daripada catatan. Ya, catatan itu bisa datang dari bersifat proton, petroglif dan lain sebagainya ya, mulai dari di atas batu, di atas pelepah daun atau apapun itu ya. Tetapi kita mengetahui jenis-jenis sejarah ini banyak. Makanya sebenarnya sejarah yang paling konkret, kalau Anda mau tahu ya, sejarah yang paling konkret, yang absolut benar sekali, itu adalah sejarah ilmiah, bro. Sejarah ilmiah, yang pembuktiannya bisa kita saksikan, ya. Bukan berarti pada saat dulu zaman primitif tidak ada CCTV, maka itu tidak bisa dibuktikan. Lo bisa, dengan pengetahuan modern. Maka saya bilang, pembuktian material bahwa Yesus itu disalib, mana pembuktian material selain daripada catatan? Kan begitu? Ya, satu itu. Yang kedua, tadi Cita mengulang bahwa mana buktinya bahwa Yesus itu tidak disalib. Buktinya, jelas buktinya ada di dalam Al-Quran, ya. Bukan berarti bukti itu karena Bible lebih senior daripada Quran, maka Bible lah yang benar, Bible yang lebih unggul memegang narasi histori itu. Tidak seperti itu juga. Justru narasi yang dibangun di dalam Al-Quran itu, Isa alaihissalam tidak pernah disalib, bahkan dibunuh. Crucified Ibn Kilin tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh.